minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Al-hadits. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Zat pemilik alam semesta ini, atas kudrat dan iradatnya kita masih diberikan helaan nafas, masih sampai di Ramadan, bulan suci, bulan istimewa untuk umat Islam, bulan yang dimana rahmat dan maghfirah menunggu kita, bulan dimana ketika amalan yang kita kerjakan berlipat-lipat ganda. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan visi misi untuk beribadah kepadanya, yang tertuang dalam firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah saja. Jadi visi misi kita adalah beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk senang-senang saja, bukan hanya untuk bekerja saja. Tapi tidak disalahkan ketika kita mencari pekerjaan, kita mencari uang untuk menafkahi mungkin anak, istri dan yang lainnya. Tapi jangan lupa visi misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ibadah apa yang Allah serukan? Banyak sekali. Dan diantaranya itu ibadah sholat, yang dimana ini adalah perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ketika kita bicara sholat, sebanding dengan zakat, infak dan yang lainnya, seperti firman Allah, aqimus sholat wa atuz zakah, atau dalam firman-Nya yang lain, auzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqumus sholah, dan yang melaksanakan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirra wa alaniyah, secara diam-diam maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan rugi sedikit. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berdagang, bagaimana berniaga dengan Allah, yaitu ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, mensedekahkan harta kita di jalan Allah, seperti mewakafkan tanah, membayar zakat, infak, sedekah yang secara rutin, membersihkan harta kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika harta kita belanjakan untuk makanan seenak apapun, pasti akan terbuang menjadi kotoran. Ketika harta kita simpan di masa depan, menjadikan suatu warisan, akan menjadi pertikaian keturunan kita. Tapi ketika harta kita simpan, kita titip, ataupun kita berikan kepada haknya dengan cara zakat, infak, sedekah, insya Allah akan terasa manfaatnya untuk diri kita pribadi, nanti di yaumil akhir kita ambil, atau untuk orang sekitar yang membutuhkan. Maka dari itu, marilah kita beribadah dengan zakat, infak, sedekahnya. Marilah, bila teman-teman, bila sahabat beriman dan budiman dimanapun berada, ketika ada suatu harta berlebih, bahkan ketika harta pas-pasan pun, kita harus tetap berinfak sedekah. Karena apa? Karena ada sebagian darinya hak yang membutuhkan. Bahkan dalam ayat selanjutnya, yuwafiyahum ujurahum wa zidahum min fadlih.
agar Allah menyempurnakan pahalanya. Allah menyempurnakan pahala, membalas apa yang kita kerjakan dengan pahalanya. Bahkan disempurnakan menjadi 700 kali lipat. Tidak mungkin kurang. Satu pun tidak mungkin kurang. Maka Allah lebihkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Min fadlih, dan Allah menambah karunia. Karunia Allah itu banyak sekali. Bisa berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, anak, istri, atau diberikan anak yang solih, istri yang solihah, teman-teman yang baik yang membawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saling mengingatkan satu sama lain. Ataupun pada saat ini kita masih bisa beraktivitas dengan maraknya wabah corona ini, kalau bukan karena izin Allah Azza wa Jalla. Marilah kita menginfakkan harta kita dengan cara yang baik untuk tuai di yaumil akhir nanti, untuk kita sendiri dan manfaatnya untuk semua. Dan ingat, ketika kita berinfak karena Allah Ta'ala, Allah akan membayar pahala kita dengan tuntas, bahkan 700 kali. Dan Allah memberikan karunia yang begitu banyak, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Masya Allah. Maka janganlah kita sampai menjadi orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi itu? Orang yang telah meninggal dunia, atau dunia yang ditinggalkannya, atau sudah bukan alamnya lagi, mereka ingin kembali ke dunia. Seperti dalam surahnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, kembalikan kami kepada dunia. Kembalikan kami ke dunia. Sedikit saja kita minta penangguhan kepada Allah untuk kembali ke dunia, hanya beberapa saat saja. Bayangkan, ketika kita di dunia, kemana saja? Apa yang kita lakukan? Setelah kita sudah tiada, kita menyesal, meminta kepada Allah penangguhan sedikit. Untuk apa penangguhan kepada Allah? Fa'as-sodaqah, untuk bersedekah. Hanya bersedekah. Dari itu kita bisa mengambil hikmah bahwasanya sedekah, infak, ataupun zakat sangat penting. Saudara, sangat penting, sahabat beriman dan beriman. Sebelum waktunya terlambat, sebelum ada penyesalan dalam diri kita, marilah kita kembali kepada fitrah kita yang suci. Fitrah kita yaitu visi misi hidup kita beribadah kepada Allah dan hanya beribadah kepadanya. Ada satu kisah di mana ketika itu Abdurrahman bin Auf sedang bersua bersama Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Aisyah mengabarkan ada suatu keterangan dari Rasulullah SAW bahwasanya sahabatnya Abdurrahman bin Auf masuk surga. Ingat, masuk surga, namun dalam keadaan merangkak ke dalam. Kenapa itu? Karena hartanya yang banyak, hisabnya yang lama. Tapi dalam tanda kutip masuk surga. Jadi harta yang banyak pun sebenarnya malah memberatkan kita untuk hisabnya di yaumil akhir. Bukan berarti tidak boleh. Makanya ketika harta kita bijak dalam memakainya itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat yang beriman dan budiman bisa mengambil hikmah dari sedikit yang saya sampaikan, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Kita ambil pelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan bijak dalam menerapkannya. Akhirul kalam, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa protokol kesehatan kita patuhi dan tetap kita jaga kesehatan kita. Karena apa? Karena kesehatan adalah suatu hal yang penting bagi Islam. Karena badan kita, kesehatan kita, Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga.